Ya, saya mau menyambut kita semua siang ini. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Kita percaya bahwa kita hadir. Kita mau sungguh-sungguh memberikan setiap hati pikiran kita siang ini buat Tuhan. Saya mau ajak kita untuk merenungkan sebentar, mempersiapkan hati kita, melegakan hati dan pikiran kita, mengosongkan setiap hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran kita siang ini, karena kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau dipenuhi kembali kesegaran, memberikan kesegaran kembali dari Tuhan. Siang ini kita mau terima hal yang baru dari Tuhan, semangat yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau pandang kami. Kami mau mengangkat pujian kami siang ini. Kami mau angkat sembahan kami. Kami mau angkat hati kami Tuhan. Terima segala pujian kami Bapa. Bila perkenanan-Mu boleh kami rasakan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Roh-Mu bekerja dengan baik. Saat kami memuji Tuhan, kami percaya Kau berkata di atas setiap pujian kami Tuhan.
Tuhan. Kami sungguh bangga jadi anak kesayangannya Tuhan. Kami sungguh bangga punya Bapa yang luar biasa. Terimalah pujian penyembahan kami siang ini Tuhan. Kami percaya hatimu disenangkan lewat setiap sukacita kami di hadapan Tuhan siang ini. Kami mau lebih bersorak-sorai lagi Tuhan Yesus. Kiranya hanya nama Tuhan dipercayakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Siap memuji Tuhan? Oh, doa ini cuma satu. Siap memuji Tuhan? Lagi siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita mau masuk ke gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada kemenangan, ada kuasa kemenangan, ada kuasa Tuhan. Firman Tuhan yang melalui setiap jalan kita siang. Percaya
Sebelum kita memberikan persembahan, sengaja kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat siang ini. Biar Tuhan selalu disenangkan dalam setiap perjalanan ini Tuhan. Sebentar kami mau berikan persembahan. Dan persembahan ini juga boleh menjadi masukan dari Tuhan. Kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan pada kami. Sehingga kami boleh memberi siang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau beri dengan sukacita. Haleluya. Amin.
sehingga kami semua hari ini boleh mengalami lawatan, jamahan, urapan, kekuatan yang baru, dan hamba percaya semua kami akan dihidupkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Siapkan hati kami menjadi yang semua, supaya firman-Mu sungguh-sungguh bertumbuh, berakar dan berbuah. Terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk saudara. Masih semangat? Haleluya. Tetap semangat ya. Saya menyambut kita shalom. Ya, selamat siang untuk kita semua. Masih tetap semangat untuk boleh melayani dan juga beribadah kepada Tuhan. Terima kasih saya melihat ada wajah baru dan juga tadi malam sudah datang, dan karena sudah datang tadi malam tidak perlu lagi untuk bangkit berdiri seperti biasa, dan saya mengapresiasi kehadiran saudara Yolanda ya, Yulan pada siang hari ini. Dan saya berharap sepanjang ibadah pelayanan kita boleh kita serius, konsentrasi, dan juga mudah-mudahan tema yang saya sampaikan hari ini boleh memberkati kita. Dan saudara, saya akan mengajak kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada satu tema hari ini berbicara hidup dalam sukacita dan sehati. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk membaca ayat referensinya sebagai penghantar daripada tema khotbah hari ini yang terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 13. Namun kita akan membacanya ayat 1 sampai 7 saja. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan ini. Kita akan berganti-gantian untuk membacanya. Saya yang pertama, saudara yang kedua, namun di ayat yang ke-7 nanti kita sama-sama membacanya. Oke? Baik, dengan semangat saya akan mulai yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan seseorang demi kebaikannya untuk membangun. Karena Kristus juga seperti ada tertulis, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya. Sebab menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita terhibur oleh kelembutan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ya. Sehingga dengan satu hati yang kamu memuliakan Allah dan menghormati Kristus Yesus. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu sama yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Silakan kembali dulu saudaraku yang terkasih. Di sini dikatakan hidup dalam sukacita dan sehati. Yang pertama dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, ini menjadi sebuah peringatan kepada kita bahwa di mana ketika kita sudah mengalami kasih karunia yang luar biasa di dalam hidup kita, kita harus menjadi sobat. Tahu sobat kan? Menjadi sahabat, di mana dia akan menumpahkan segala unek-uneknya, menumpahkan segala ceritanya. Mungkin dia mengalami masalah dalam hidupnya. Iman yang kita miliki itu harus menjadi tempat di mana kita bisa bertukar pikiran. Dikatakan di situ kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ini terjadi saudara hanya bagi orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Tidak mungkin kita bisa berani menanggung kelemahan orang lain. Jangankan menanggung kelemahan orang lain, ya, jangankan menanggung kelemahan orang lain.
untuk menanggung kita sendiri pun kita akan merasa susah. Perhatikan baik-baik saudaraku yang kekasih di situ. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saya mempelajari ayat ini, saudaraku, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Adalah satu situasi yang harus berani kita keluar dari zona kenyamanan kita. Karena bisa katakan di sana apa? Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Apa yang terjadi di sekeliling kita? Apalagi di kota Jakarta ini, apalagi di kota Jabodetabek. Dulu pernah saya takut untuk merantau ke Jabodetabek ini. Kenapa? Karena dikatakan ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Saya membayangkan ibu tiri aja sudah kejam, ya kan? Apalagi ibu kota lagi katanya. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Ibu kota katanya lebih kejam daripada ibu tiri. Wah. Ketika saya melangkah tahun 97 ke Jakarta ini, mengadu nasib. Walaupun ternyata ada keluarga di Jakarta ini, ternyata setelah sekian lama saya tinggal di rumah keluarga, seakan-akan benar yang terjadi. Seakan-akan benar yang terjadi. Keluarga kita sendiri, kita sampai di kota ini di Jakarta waktu itu bulan Juli. Saya masih ingat. Saya hanya ditampung di rumah keluarga anak bapak tua saya. Kemudian setelah beberapa hari tidak ada respon. Bayangkan saudara. Udah dibayangkan belum? Bayangkan dulu. Ya, saya setelah beberapa minggu, 2 minggu di Jakarta, nggak ada respon. Aduh belum ngomong gitu kan? Aduh kerja, aduh buis ulama, istilah namu ya. Enggak. Padahal abang saya ini adalah seorang yang berpendidikan, seorang guru. 2 minggu saya di rumah tidak ngomong apa-apa. Karena tidak ngomong apa-apa. Pak Gembala ini kan orangnya orang kerja. Dari sejak kecil udah saya bilang saya pekerja. Umur 8 tahun saya sudah jualan. Ya kan? Saya merantau itu, kalau ada kita nih pengalaman merantau, ya, merantau itu saya hanya membawa uang waktu itu 100.000 ke kota Jakarta. Setelah saya dari Kerinci Pekanbaru langsung lari ke sini sebagai seorang kondektur, apa namanya itu, helper. Terus kemudian saya bawa duit saya, waktu penghasilan saya bawa ke kampung, tinggalkan di kampung, beli kalung mama saya waktu itu masih hidup. Saya pegang bawa 100.000 ke Jakarta bersama dengan minum tua saya. Saya belikan kalung ke mama. Dengan pedenya uang 100.000 saudara, saya ke Jakarta. 2 minggu habislah. Kan diongkosin kan nggak ada ongkos kan, yang mau ongkoskan ke Jakarta ini bapak tua. 2 minggu habislah bocah. 50.000 itu udah besar. Berpikir saya, tinggal 50.000 dia pengen nama. Nggak ada respon dari bapak tua saya, abang saya ini. Akhirnya saya permisi ke abang saya. Bang, permisi bang. Mau kemana kamu? Jalan-jalan. Pagi-pagi sudah saya sudah berangkat jam 5 dari rumah. Saudaraku yang kekasih, waktu saya di rumah abang saya jam 4 saya sudah bangun. Untuk apa? Untuk nyuci ngepel. Jadi kalau saudara ada tinggal di rumah keluarga sekarang, ya, saudara tinggal di rumah keluarga bangun jam 6, baru bangun jam 6 itu udah mujizat. Ya.
itu udah mujizat. Saya udah bangun jam 4 itu kunci ngepel dan maaf kata sampai bagian celana sidi saya harus kerja. Karena memang saya yang bisa waktu itu. Nah, 2 minggu saya saudara udah habis 50.000. Saya kan perokok. Akhirnya habis karena merokok. Wah, kalau nggak merokok nanti nggak mungkin saya minta duit dari kakak saya. Saya cari akal, saya tanya di mana di sini Pulau Gadung. Disitulah saya kenal Pulau Gadung. Saya berangkat ke Pulau Gadung untuk jualan asongan. Jualan saya mula-mula awal pertama itu apa? Aqua. Minum. Jadi apa itu? Saya memulai karir saya di Jakarta seperti itu. Kenapa? Karena memang di keluarga tidak mendukung. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah kepada saudara-saudara anak-anakku yang dimana saudara boleh ada tinggal dan boleh mendapat dukungan dari orang tua, dari keluarga. Karena memang apa? Pola berpikir mereka seperti itu, sekalipun Kristen, tapi keadaan mereka itu membuat kita tidak bisa berpikir. Karena tidak ada solusi, tidak ada omongan, yang penting makan. Kemudian saya jualan di sana. 7 bulan saya ada di terminal. Sekali lagi ini sebagai reminder saja. Jadi kalau saudara pernah ingat yang namanya si Babe dulu yang suka nampung anak hampir puluhan orang, dan akhir ceritanya itu dia memperkosa anak-anak ini, ya, dia dicabuli anak-anak itu, akhirnya dia di penjara. Itulah tetangga saya untuk berjualan. Nah, itu umur kalau nggak salah 60-an itu ada. Perampok jadi teman, orang-orang Palembang, orang-orang Batak jadi teman. Jadi ketika keluarga tidak bisa menjadi teman berpikir, seakan-akan kita menjadi masalah di rumah itu, itulah yang sebenarnya menjadi pertanyaan besar. Itu sebabnya saudara saya katakan, beruntung kita punya Tuhan yang luar biasa. Di situ dikatakan di dalam persekutuan kita di dalam Tuhan, dikatakan di ayat 1 sampai 3, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Saya percaya saudara, kalau ayat ini ada di pikiran keluarga kita, kalau ayat ini ada di hati kita, saya percaya kekristenan akan secepat mungkin untuk mengalahkan segala sesuatu yang ada di Indonesia ini. Bayangkan orang yang lemah, kita yang kuat menanggung yang tidak kuat. Justru kalau di hati kita itu orang yang tidak takut Tuhan, justru kalau semakin gojang, dia gojangkan lagi. Itu yang terjadi. Bulu-bulunya hancur polisi itu katanya. Itulah otak, itulah mindset. Padahal itu pelayan Tuhan loh. Jadi saudara yang kekasih, di sini kita diingatkan, kita belajar untuk dapat membagi hidup kita kepada orang lain. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Kemudian ayat 2 dikatakan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Saudaraku yang kekasih, membangun orang lain, yang pertama untuk kita bisa membangun orang lain, yang pertama kita harus bisa membangun diri kita sendiri. Yang kedua, untuk bisa membangun orang lain, kita harus memperlengkapi diri kita sendiri.
Bukan berarti orang kita membangun orang lain jadi kita menyusahkan dia. Kita bisa membangun orang lain karena kita sudah terbangun. Salah satu contoh simple yang paling gampang untuk saya ilustrasikan kepada saudara. Siapa yang bisa membangunkan kita? Orang yang terdahulu bangun. Masa yang masih tidur bisa membangunkan dia sudah terbangun? Gak mungkin kan? Nah itu salah satu contoh. Jadi kita membangunkan diri kita dulu, baru kita bangun orang lain. Di dalam Kristus kita sudah terbangun. Dari mana buktinya? Karena Kristus udah ada di dalam hati kita. Karena Kristus sudah menjadi hidup kita. Kemudian di ayat 3 dikatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Artinya Tuhan tidak hanya membela dirinya. Tuhan tidak hanya berpangku tangan di sorga. Bayangkan kalau Tuhan itu datang untuk membuat orang bertobat, seperti suara yang bergema, lalu dipanggil nama kita, misalnya Christian, aku datang kepadamu, bertobatlah. Lalu kita menyahut, Tuhan, kamu datang Tuhan, aku bertobat. Oh tidak, caranya beda. Karena untuk membuat kita sadar bukan seperti itu, melalui pengenalan akan firman. Itu sebabnya pengenalan akan firman itu menjadi satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh untuk menyelami kasih Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar bagaimana hidup dalam sukacita, dalam sehati. Jadi, yang pertama yang tadi saya katakan adalah bagaimana kita bisa menanggung penderitaan atau kelemahan orang lain. Jangan kita mengabaikan ini, saudara. Karena apa? Karena ketika kita tahu firman dan kita tidak melakukan firman, ya sekali lagi, ketika kita tahu firman dan kita tidak melakukan firman, itu akan menjadi masalah bagi kita. Itu mungkin akan mendatangkan murka kepada kita. Harus terus mengalir di dalam Tuhan. Kita harus mengalir terus di dalam pengenalan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan terus berjalan. Tetapi orang yang mengabaikan Tuhan, orang-orang fasik, dia akan menyepelekan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan seperti minyak yang terus mengalir, seperti air yang terus mengalir untuk membasahi setiap tanaman di pinggirannya. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak akan pernah kekurangan cara. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak pernah kekurangan cara. Dia tidak akan pernah terhambat langkahnya. Sebab Tuhan tahu sejauh mana kita mengasihi Dia. Maka saudaraku yang kekasih, untuk kita bisa hidup di dalam sukacita, untuk kita bisa hidup di dalam sukacita dan sehati, yang pertama kita harus berani membangun saudara kita seiman. Dalam ayat 2 dikatakan setiap orang yang datang kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Kemudian di ayat 3 sekali lagi, karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kembali dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang yang lain, saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.
Nah, ini merupakan nasihat saling membangun. Bagaimana kita bisa membangun orang lain? Seperti tadi, kita harus terbangun dulu. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun orang lain? Tentu kita memiliki hati, harus memiliki rasa iba. Iba itu bukan tidak cukup hanya di mulut, tetapi iba itu harus bisa direalisasikan dengan tindakan. Membangun orang lain, tidak mempercakapkan kekurangan. Membangun orang lain harus melihat, bahkan bisa berani ketika dia ditolak atau tertolak. Jadi yang pertama, saudara, untuk kita bisa berada di dalam hidup sukacita dan sehati, yang pertama, bahwa kita harus bisa membangun saudara kita seiman. Membangun saudara seiman. Gereja tidak akan menjadi berkat ketika kita hanya berjalan untuk diri kita sendiri. Saudara tidak akan menjadi apa-apa ketika hanya saudara yang menikmati berkat saudara itu. Kita tidak akan menjadi apa-apa ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Belajar kita membuka mindset kita ini. Belajar kita untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita sudah mulai merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kita tidak akan susah untuk direpotkan oleh saudara-saudara kita yang berkekurangan. Kita tidak susah. Kita tidak akan tersinggung. Kita tidak akan merasa terjolimi. Karena apa? Karena kita sadar apa yang kita hidupi sekarang adalah dari Tuhan. Apa yang kita hidupi sekarang, apa yang kita alami sekarang adalah dari Tuhan. Jadi setiap kita, bagaimana kita bisa menjadi bagian hidup orang lain. Sebagaimana firman Tuhan yang saya sampaikan minggu kemarin, seperti seorang Barnabas, dia berani mengambil resiko untuk memastikan pertobatan daripada Paulus. Dia memiliki hati, memiliki rasa bagaimana pekerjaan Tuhan terbela. Itulah saudara yang memiliki rasa membangun sahabat. Jangan senang ketika sahabatmu, jangan engkau merasa senang ketika sahabatmu itu hancur. Karena orang-orang yang memiliki hati seperti itu adalah orang-orang yang iri hati. Orang-orang yang iri hati itu adalah ketika temannya susah dia senang, dan ketika hidup temannya senang hidupnya susah. Itulah orang-orang yang iri hati. Jangan ada pada kita itu. Tetapi jalani hidup dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, dengan berfokus kepada Kristus. Karena yang kita layani dan yang kita hidupi di dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah itu. Jadi kalau kita hanya memperkarakan perkara kita, bagaimana kita dipakai Tuhan, bagaimana kita mendapatkan hasil, bagaimana kita berhasil dalam hidup kita, itu tidak mempengaruhi iman. Tetapi iman itu akan menjadi sebuah kenang-kenangan, menjadi sebuah memori yang indah. Iman itu akan menjadi sebuah memori yang indah ketika kita bisa berbagi dengan sesama, ketika kita bisa membangun sesama kita. Mari kita lihat diri kita. Mari kita lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua yang mau saya sampaikan kepada kita, yaitu hidup di dalam sukacita dan sehati. Yang kedua adalah satu suara memuliakan nama Tuhan. Satu suara memuliakan nama Tuhan. Ayat 5 dan ayat 6 dikatakan di sana, saudara, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Satu suara.
Itu sebabnya kalau dalam ibadah kita itu hati-hati. Ya. Kenapa saya katakan hati-hati? Saat inilah saat perkenanan Tuhan atas penyembahan kita. Saat inilah saatnya waktu kita untuk mengagungkan Dia dengan pujian, dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan seluruh kehidupan kita. Tapi kalau ada memuji Tuhan, orang lain sudah tepuk tangan, dia masih tenang-tenang aja, ya. Nah, itu berarti tidak menghargai ibadah. Satu suara. Bukankah tembok Yeriko? Bukankah tembok Yeriko hancur karena satu suara bangsa Israel memuji dan memuliakan Tuhan? Dampak daripada pujian dan penyembahan itu menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dampak dari pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh kita naikkan sanggup memulihkan apa yang menjadi permasalahan kita. Satu suara memuji dan menyembah. Bukankah Tuhan Yesus mengharapkan pujian dan penyembahan? Bukankah Allah kita di sorga mengharapkan pujian dan penyembahan yang keluar dari hati kita? Ibadah yang kita jalani ini bukan ibadah liturgis, tetapi ibadah yang kita jalani itu adalah ibadah yang bisa mengangkat hati kita kepada Tuhan. Makanya kalau naikkan pujian itu, apalagi MC ya di depan ini, harus benar-benar mempersiapkan diri. Saya pernah punya pengalaman, saudara. Waktu saya masih di Medan, saya kan mantan dirjen. Tahu kan dirjen kan? Yang gitu kan? Saya waktu itu di HKBP Tembung. Kalau ada orang Medan pasti tahu kota Tembung, HKBP Tembung 9. Saya ada di sana. Berapa kali? Karena saya dulu mantan dirjen dari HKI, kemudian saya memberanikan diri untuk mengajar dirjen di HKBP Tembung, dan saya beberapa kali tampil. Saudara, pengalaman saya ketika kami tampil, waktu itu kami tidak ada persiapan, lagu yang biasa, baiklah, nggak apa-apalah, lagu yang biasa aja lah kita naikkan, ya. Lagu yang biasa aja kita naikkan, kita persembahkan. Orang nggak ada persiapan, berani tampil. Ini adalah kejadian yang sangat memalukan dalam kehidupan saya. Apa yang terjadi? Cari tune aja, itu hampir 2 menit. Kalau orang yang latihan kan sudah gampang kan? Do, sol, mi, do, fa, gitu kan? Ini sampai 2 menit, gak nyambung. Saking malunya saya turun langsung dari apa ini. Mohon maaf Alam Pandita, saya tidak bisa. Kayaknya ini salah. Akhirnya kami malu berat di sini. Apa kejadian yang terjadi? Apa hikmat daripada kejadian ini, saudara? Apa hikmatnya? Saya mau ngasih tahu. Melayani itu nggak boleh main-main. Apalagi memuji dan menyembah Tuhan. Kalau lagu-lagu sekuler begitu luar biasa, ingat. Damai, gitu kan? Tapi saat naikkan pujian, bingung. Padahal itu sudah biasa. Apalagi satu tangan memutar. Wah, anak Medan. Ada satu acara kesayangan Ibu Gembala. Wah, ini sangat banget. Grup Dora siapa? Saya tidak alergi dengan lagu-lagu apa. Enggak. Tapi itu jangan menjadi konsumtif. Tahu konsumtif? Enggak apa-apa, tapi jangan terlalu konsumtif atau dihidupi. Karena apa? Karena semua
karena lagu-lagu itu akan membuat waktu kita ketika kita belajar untuk memuji dan menyembah. Di jalan saya memuji menyembah Tuhan, saya sering membiasakan diri. Nggak apa-apa sih lagu-lagu apa, nggak apa. Tapi jangan kita menjadi orang yang konsumtif. Karena kita masih di dunia ini harus bisa menggabungkan diri, harus pintar-pintar, malu-malu. Soal ni tua firman Tuhan ya, firman Tuhan. Cerdik seperti apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, itu kita harus tampilkan diri kita. Harus bisa membawa orang mengenal Tuhan. Kalau memang itu awalnya pertama kita untuk mendekatkan diri, nggak apa-apa. Rapas. Dia akan lagu pulau Samosir misalnya, ayo rapas. Tapi lama-kelamaan tujuan kita memperdengarkan firman Tuhan, langsung dakwah. Kita harus belajar menaikkan pujian. Itu menyadarkan mereka. Ayo situ dong katanya. Bukan. Karena saya sudah mengalami Tuhan dalam hidup saya. Kita nggak boleh menjadi orang yang konsumtif di dalam apa kita ini. Kita harus belajar. Karena pujian dan penyembahan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan daripada Tuhan. Saya mau berkata saudara, sejarah penciptaan manusia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia? Coba pikir. Oh apa? Dia mau berkata. Kenapa Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah? Salah satu yang saya pelajari, karena Allah ingin manusia menjadi pemuji dan penyembah. Karena Allah ingin manusia menjadi pemuji dan penyembah. Hanya firman Tuhan berkata, akan datang waktunya, saatnya orang yang memuji, menyembah Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana kita mengangkat hati kita kepada Tuhan? Ya, ada satu video pendek yang saya lihat di apa namanya channel apa Kristena di Arab. Dia berbahasa Arab. Hanya satu lagu itu, ya, hanya satu lagu itu dinyanyikan. Apa yang terjadi, pengurapan Allah terjadi. Amazing Grace. Hanya lagu itu, Amazing Grace. Lagu yang kita angkat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menghadirkan kuasa Tuhan. Merasa haus pujian dan penyembahan. Karena Tuhan itu merindukan kita menjadi pemuji dan penyembah. Sebab malaikat Lucifer sudah dibuang Tuhan ke dunia ini. Maka tetapi kita dibutuhkan orang yang menyadari supaya mengangkat pujian dan penyembahan. Di situ dikatakan semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Lihat di situ, sesuai dengan kehendak Kristus sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah. Saya bisa membayangkan saudara kalau anak-anak IBI, ya anak-anak IBI atau gereja Tuhan muda-mudi Kristen di seluruh Bekasi ini mengangkat pujian kepada Tuhan, akan terjadi mujizat. Nah, makanya dari sekarang belajar. Waktu saya pertama-tama masuk ke aliran Partai Kosta ini begitu susah. Karena lagu-lagu itu kan nggak ada seperti di buku kita, buku ente ada. Tapi saya mencatat satu-satunya lagu yang mengingatkan saya, yang memberkati saya, yaitu Kasih dari Surga. Kasih dari Surga itu adalah lagu pertama yang menjadi pegangan saya, membawa saya mengerti Tuhan. Di situ lagu itu apa? Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati.
Bayangkan saudara, kasih Tuhan mengalir di hati yang bisa membebat segala kekerasan hati kita. Bisa membebat. Mau lagu bahasa Batak pun, lagu-lagu rohani silakan. Mau lagu-lagu bahasa Indonesia pun silakan. Mau merambah ke lagu-lagu bahasa Inggris, Chinese, Korea, kemana bahasa Rusia, gak masalah. Satu lagu Batak yang memberkati saya, Dangalani Hagogo Oki. Dangalani Hagogo Oki. Itu kan Boyau Mandalan di Luko oh. Renungi lagu itu. Nah, itu saudara. Jadi mari kita belajar menaikkan sembah pujian kita kepada Tuhan. Karena lewat pujian dan penyembahan kita, nama Tuhan disenangkan. Lewat dan pujian penyembahan kita, maka Tuhan melakukan perkara. Lewat pujian dan penyembahan Tuhan, maka setiap tembok-tembok kekerasan hati kita dirobohkan. Sama seperti bangsa Israel ketika memuji Tuhan, yaitu mengelilingi kota Yeriko secara langsung, yaitu tembok itu Alkitab bercerita dirobohkan tanpa ada peperangan. Itulah kuasa pujian dan penyembahan. Jadi kalau saudara ingin menyembah Tuhan, jangan main-main. Angkat tangan, jangan malu-malu lihat ke kiri, lihat ke kanan. Ada nggak angkat tangannya? Ada nggak? Enggak, angkat tanganmu biar kamu nggak malu, tutup mata supaya bisa konsen. Pujian dan penyembahan kita menghadirkan kuasa yang besar yang merobohkan segala tembok. Yang ketiga dan yang terakhir, karena sudah 2:30 ya, sudah mulai lirik-lirik sana kanan kiri bukan belakang, saya mengerti kode itu sebab sudah lama kode itu ada di hati saya. Oke, yang ketiga melimpah dalam pengharapan. Di ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Kita memiliki pengharapan yang pasti. Dengan Roh Kudus kita disadarkan sumber pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah. Ingatlah bahwa manusia di luar daripada Tuhan tidak akan pernah merasa cukup. Tidak pernah. Tapi oleh karena Tuhan, kita mengenal Tuhan, segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini, kita akan merasa cukup. Kita akan merasa cukup. Kita bisa berkata syukur bagi Tuhan Allahku yang memenuhi keperluanku. Sebab di dalam doa Bapa kami dikatakan, cukupkanlah makanan kami. Cukupkan makanan kami setiap hari. Ya, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Seperti itu. Artinya di sini kita melihat bahwa tidak terlalu berat, tidak terlalu ribet hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang penting ada makan dan minum, itu sudah cukup. Tetapi karena kebutuhan kita, kepentingan kita, pengen itu dan pengen ini, sehingga semuanya merasa menjadi kurang. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita belajar mengucap syukur, kita belajar melihat karya Tuhan yang luar biasa, sehingga apa yang kita dapat hari ini itu sudah cukup bagi kehidupan kita. Di situ dikatakan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kekuatan Roh Kuduslah yang menyadarkan kita mengerti maksud Tuhan dan rencananya di dalam hidup kita. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita bisa melihat diri kita, siapa diri kita sendiri.
Oleh karena Roh Kuduslah Dia membuat kita yakin akan pengiringan kita kepada Tuhan. Karena ada banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Ya, karena ada banyak orang yang tinggalkan Tuhan, merasa dia selalu banyak yang kurang dalam hidupnya. Tetapi anak-anak Tuhan akan merasa hidupnya diberkati, yang akan mengalami hal-hal yang luar biasa ketika dia ada di dalam Roh Kudus, ketika dia ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini, saudara, kalau kita sebagaimana yang tadi saya sampaikan, supaya hidup kita dalam sukacita dan sehati, maka yang pertama kita harus bisa membangun saudara seiman, ya, berani mengabdikan diri kepada sahabat kita. Itulah kasih Kristus. Yang kedua, bahwa kita belajar satu suara memuliakan nama Tuhan. Jangan bermain-main saat kita memuji Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu melimpah dalam pengharapan. Sebab pengharapan kita yang pasti adalah Kristus. Di dalam Dialah kita taruhkan seluruh pergumulan kita dan masalah kita, dan Dialah yang bisa memenuhi segala keperluan kita. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Sehingga kesimpulan, sukacita hanya terjadi jika pribadi terpuaskan oleh pengenalan kepada Tuhan, firman Tuhan, sehingga kita bisa menanggung sesama, menerima keberadaan orang lain. Akhirnya dalam 2 Korintus pasal 13 dan 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihat, sehati sepikirlah kamu, dan hidupmu dan damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan kepada Tuhan satu lagu yang boleh memberkati kita, saudara, yaitu Tuhan adalah kekuatan. Mari kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan, adalah kekuatanku, bersama Dia tetap akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai bajawati, melakukan perbuatan yang besar. Adalah kekuatanku, bersama
kotaku. Bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Raja wali melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya. 3 hal yang sudah kita dapatkan daripada Tuhan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, supaya kita hidup di dalam sukacita dan semangat. Yang pertama, kita harus mengerjakan berani memberikan diri kita kepada orang lain supaya orang lain bisa terbangun. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki suatu suara untuk memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena sama seperti yang dilakukan bangsa Israel memuji dan menyembah Tuhan, maka tembok Yeriko roboh, maka Yeriko bisa dikalahkan dan bangsa Israel bisa menguasainya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita harus memiliki pengharapan yang berlimpah di dalam Kristus. Jangan biarkan imanmu tergerus, jangan biarkan hatimu diambil oleh orang lain, tetapi biarlah hatimu berlimpah dengan syukur kepada Tuhan, sebab Dialah pengharapan kita yang sejati. Saudaraku yang kekasih, responilah firman Tuhan itu. Katakan di dalam hidupmu, Tuhan, biarlah Tuhan hatiku terus terpaut kepada Engkau, karena Engkaulah yang menjadi andalanku, menjadi kekuatanku, menjadi hidupku ya Allah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hari ini hamba telah selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang singkat ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang lemah sudah Engkau berikan kekuatan, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan jalan keluar. Terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Ini doa kami, dan pujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin. Silakan mulai dulu. Saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk kita saudara. Yang pertama, minggu depan adalah minggu pertama di bulan Maret, maka kita akan mengadakan perjamuan kudus. Yang melayani worship leader adalah saudari Linda. Yang kedua, yang melayani kita dalam khotbah adalah pimpinan kita Mona, dan yang melayani perjamuan kudus adalah Ibu Kepala. Kemudian kita ada konser saudara WL saudara Linda, dan yang melayani khotbah adalah saya sendiri. Ada satu ciri yang puasa dan juga Mudi yang melayani WL di kemudian saudara Aditya, dan juga pengajar adalah saya sendiri. Kemudian saudara, saya akan bacakan beberapa laporan penerimaan untuk kita. Yang pertama, persembahan pertama 78.000, persembahan kedua 62.000, persembahan ketiga untuk pasca 64.000, lalu komsel 58.000, satu ceria 20.000, dan Yud 48.000. Total penerimaan sepekan 330.000 rupiah. Itu saja mungkin beberapa pengumuman kepada kita saudara, dan mungkin minggu depan, hari minggu pertama, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita akan mengadakan rapat internal. Itu saja yang bisa saya sampaikan supaya disiapkan hatinya. Jangan kemana-mana minggu depan ya. Dan Yesus memberkati. Berikan baik ini kepada WM. Kita memberikan persembahan kita yang kedua, dan yang ketiga untuk Paskah.
Bapa. Demikian juga seluruh sidang jemaat Muhammad serahkan Tuhan, baik dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi mereka yang bersekolah, berikan kecerdasan, kepintaran, bahkan Tuhan membuatkan mereka berhasil ya Tuhan. Mereka juga Tuhan yang bekerja, Tuhan angkat terus karir mereka ya Tuhan. Tambahkan berkat-berkat-Mu atas mereka. Kami percaya orang yang berseru dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Engkau terus angkat mereka ya Tuhan. Sehingga hamba percaya kelak anak-anak-Mu ini adalah anak-anak yang diberkati, yang boleh memberkati gereja, yang boleh mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Demikian juga Tuhan setiap umat-Mu yang sudah berkeluarga, berkati suami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, khususnya anak-anak kami, Engkau berikan pertumbuhan, supaya Tuhan di mana mereka boleh melalui pertumbuhan yang sehat, di masa dewasa mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Program gereja kami pun kami pertaruhkan ke dalam Tuhan, baik itu kegiatan sepekan, Komsel Muda-Mudi Sabtu Ceria Ibadah Raya, doa puasa, bahkan Tuhan agenda kami sepanjang setahun ini, baik itu Tuhan yaitu pasca outdoor kami, bahkan juga Tuhan mungkin nanti Tuhan Yesus yaitu untuk acara ulang tahun gerejamu, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Visi misi gerejamu Tuhan berkati, jangka panjang, jangka pendek Tuhan, untuk 25 Komsel untuk tahun 2025. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak, setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian pada siang hari ini, mulai dari pemain musik seluruhnya, mulai dari keyboard, gitar, bass, dan juga drum, bahkan multimedia memberkati. Tuhan pakai mereka semakin luar biasa. Tuhan pakai bersama di hadapan-Mu, baik juga yang menjalankan kolekta, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Teringat dengan sedang Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini, Tuhan mungkin mereka berbagai kegiatan, walaupun mereka dalam pekerjaan, Tuhan menyertai pekerjaan mereka, sertai Tuhan urapi mereka. Di mana mereka Tuhan dalam sakit, sembuhkanlah sakit mereka dengan kuasa-Mu, dan jika mereka malas, ingatkanlah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami teringat dengan gereja-Mu, biarlah Engkau memberkati gereja kami GBI, mulai dari semua pengurus, baik dari BPH, BPD, Perwil, kepala-kepala Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih, kami juga teringat dengan bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami, berikanlah negeri kami. Kami mengasihi negeri kami ini, kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Berikanlah hikmat akan marimat kepada pemimpin kami, kepala negara kami, kepada kepala daerah, pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil, para menteri, bahkan kepala daerah, mungkin gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan RT RW di mana kami tinggal. Tuhan, adakan terus damai-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga Tuhan berdoa terus untuk COVID-19 ini yang menjadi varian baru pemikiran Tuhan. Doa kami, halaukanlah COVID ini dari bangsa kami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, bencana-bencana yang lain pun Tuhan, sembuhkan terus kami untuk boleh melihat semua apa yang terjadi ini adalah rencana Tuhan untuk membawa kami dekat kepada Engkau ya Allah. Kami juga berdoa buat Tuhan boleh tempat ini Tuhan, yang masih boleh percaya ke tempat ini boleh kami pakai Tuhan. Berkati hamba-Mu kita adop dan seluruh sidang jemaat keluarga, bahkan sekolah mereka Tuhan memberkati. Kami mendengar Tuhan, bahwa keluarga boleh mengalami sakit, sembuhkan dengan kuasa dalam-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan oleh umat-Mu ya Tuhan, baik persembahan pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin ada yang mengembalikan persepuluhan dan memberikan ucapan syukur. Berkatilah ya Tuhan, jangan balaskan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat surga dan ribu. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Penyertaan Tuhan sampai ke rumah kami masing-masing tanpa berkala. Jauhkan daripada kami yaitu kecelakaan apapun, jauhkan yang merugikan kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dari seluruh permohonan kami, ampunkan dosa dan pelanggaran kami.
Kuduskan layakan kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Pemeliharaan penyertaan Tuhan terus bagi kami, katakanlah. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk kita menutup ibadah kita ini, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dari tempat ini dan bawalah firman Tuhan yang kamu dengar, lakukan dan bagikanlah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kita layak menerima setiap berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, untuk kita menerima berkat daripada firman, berkat daripada Tuhan ini, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaanmu, pendidikanmu, pelayananmu, keluargamu, kedua orang tuamu, memberkati suamimu, istrimu, memberkati engkau saat masuk dan keluar. Dan Tuhan menjauhkan dari segala hidupmu bentuk kerugian apapun itu, dan senantiasa melimpahi seluruh berkatnya. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini hanya kami terima di dalam nama Bapa, Putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Kelak Yesus menjemput kita saleh-salehnya dalam kemuliaan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.